Oke, jadi mungkin di sini langsung aja ya. Jadi kan sebelumnya kita udah mempelajari tentang identifikasi entity atribut sama relationship di pertemuan praktikum pertama basis data kan. Jadi untuk pertemuan kedua ini di sini kita sebenarnya cuman melanjutkan aja sih dari pertemuan pertama itu. Dan kemungkinan pada pertemuan ini nanti akan disuruh membuat suatu IRD melalui Oracle. Sebelumnya kalian udah pada download Oracle-nya belum? Betul, Mbak. Oke, belum. Mungkin nanti bakalan di-share di grup aja ya. Jadi mungkin langsung aja. Di sini untuk studi kasusnya itu sama yang kemarin, yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Langsung masuk ke soal pertama. Jadi untuk soal pertama di sini kita disuruh untuk beri nama relationship. Nah, relationship ini semuanya relationship antar entity itu memiliki nama. Nah, setiap nama relationship ini akan menunjukkan makna relationship antara dua entity. Untuk nama relationship sendiri, cara bacanya bisa dibaca dari dua arah, tapi biasanya itu dibaca dari kolom baris terlebih dahulu. Dan ini adalah contohnya. Jadi untuk contoh penamaan relationship ini, di sini kan ada entity lab. Kita cari contoh yang gampang dicerna aja. Di sini adalah entity lab. Nah, entity lab ini memiliki relationship dengan entity barang. Nah, karena antara dua entity ini memiliki relationship, maka kita harus memberi penamaan di antara relationship itu. Untuk penamaannya, sebenarnya ini udah sedikit aku jelasin di pertemuan sebelumnya. Jadi lab bacanya dari sebelah baris ya, dari barisnya terlebih dahulu. Lab memiliki barang, dan jika dibalik ini lab atau barang dimiliki oleh lab. Mungkin untuk contoh lebih banyaknya langsung ke sini aja. Nah, ini untuk tabel pertama di sini itu relationship-nya. Jadi kalau untuk relationship itu kan kemarin kita makainya matriks bujur sangkar ya, di mana kita harus membekukan setengah dari tabelnya agar tidak terjadi perulangan dalam pembuatan relationship-nya. Sedangkan untuk penamaan relationship sendiri itu berbeda dengan pembuatan tabel relationship. Untuk tabel penamaan relationship, kita nggak pakai matriks bujur sangkar. Tapi yang kita bekukan adalah kotak atau tabel yang sesuai. Jadi kayak lab sama lab ini kita bekukan. Terus barang sama barang kita harus bekukan. Karena udah pasti ya kalau entity barang sama barang itu tidak akan memiliki relationship. Lab sama lab nggak akan memiliki relationship karena satu kesatuan kan. Nah, untuk penamaannya sendiri, karena di sini ya lab sama barang itu memiliki relationship, jadi penamaannya lab memiliki barang dan barang dimiliki oleh lab. Terus di sini juga untuk kegiatan sama UKM contohnya. Kegiatan diadakan oleh UKM dan UKM mengadakan kegiatan. Jadi untuk penamaan relationship ini sebenarnya terserah kalian ya. Kalian mau pakai kata apa atau intinya berbeda sama temennya pun nggak apa-apa. Karena di
basis data itu kan nggak ada salah dan benar, cuman adanya baik dan kurang baik. Meskipun berbeda dari temennya, jadi masih nggak apa-apa. Ataupun kalian punya pendapat yang memang menurut kalian kalimat atau kata-katanya itu bisa diubah, itu juga nggak apa-apa pakai kata-kata yang lain seperti itu. Terus mungkin satu lagi di sini contohnya ada peminjaman ya. Peminjaman sama kegiatan. Nah, peminjaman dipinjam untuk kegiatan. Jadi entiti peminjaman ini atau peristiwa peminjaman ini dipinjam untuk kegiatan. Sedangkan kegiatan sendiri, untuk kegiatan sendiri membutuhkan peminjaman. Nah, dari setiap kegiatan itu, jika mengadakan suatu acara akan membutuhkan peminjaman. Jadi cari aja kata yang memang kalian rasa itu cocok untuk penamaan relationship. Jadi gitu. Untuk selebihnya untuk soal nomor kurang lebih dan untuk cara jawabnya nanti modelannya ini namanya tinggal sih penaan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau masih kurang paham? Misi barusan suaranya agak cepet-cepet. Bisa diulang lagi. Oh, oke oke. Tadi perlu diulang dari yang mana ya? Mungkin yang Mungkin setelahnya kegiatan itu sama yang peminjaman itu sih. Tadi cepetnya. oke oke. Jadi untuk tabnya seperti ini. Nanti kan kita disuruh untuk mengerjakan studi kasus yang kedua itu yang bengkel kayak pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kedua ini pengerjaan nomor satunya itu dibuat tabel seperti ini, terus dibekukan antar entity yang sama, lalu tinggal dikasih penamaan antar entity yang memiliki relationship. Jadi kurang lebih nomor satu nanti bikin tabel kayak gini. Mungkin dari nomor satu ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang paham? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, dari nomor satu ini aku lanjut ke nomor dua. Mungkin kalau belum ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir ini ya, akhir pertemuan. Untuk nomor dua di sini kita disuruh untuk setiap relationship tentukanlah optionality entity yang terlibat. Jadi di sini itu optionality ada memiliki dua jenis. Optionality itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu wajib dan yang kedua itu tidak wajib. Ini ya. Nah, untuk optionality sendiri, optionality itu contoh gampangnya atau contoh singkatnya gini. Seumpama ada relationship antara entity A dengan entity B. Nah, apakah instance di entity A ini wajib untuk ikut serta dalam proses entity B atau tidak wajib? Jadi ketika ada dua entity dan antar dua entity itu memiliki relationship, antara mereka itu akan memiliki optionality. Maka nanti salah satunya bisa wajib, salah satunya bisa tidak wajib, atau bisa sama-sama wajib seperti itu. Untuk contohnya di sini ada ini ya, yang paling lab
antara entity lab dan barang. Untuk optionality barang itu wajib. Nah, kenapa kok optionality barang itu wajib? Alasannya karena setiap barang harus tercatat milik lab tertentu. Ketika menambah data barang, ketika menambah data barang baru harus mencantumkan labnya. Nah, jadi ketika ada lab, ketika ada lab di sini, ketika ada barang di sini, itu pastikan dimiliki oleh suatu lab tertentu. Dan contohnya apa ya? Contohnya mikrofon gitu. Nah, mikrofon itu dimiliki oleh lab Basda gitu. Jadi kan di situ gunanya adalah agar mikrofon itu diketahui siapa yang punya gitu. Jadi itu wajib. Optionality barang itu wajib. Lalu untuk optionality lab itu tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya. Contohnya aja ketika ada lab baru ya. Lab baru itu kan terkadang masih kosong dan tidak ada barang. Recording stop. Recording in progress. Sorry ya, ini jaringannya jelek. Masih putus-putus. Recording stopped. Oke, bentar ya, tunggu Selfie join lagi. Ke file yang tadi Jess. Sorry ya, Rek. Mungkin aku ulangin lagi. Jadi di sini ada entity lab. Ini contohnya yang contoh yang kedua itu ada entity lab sama entity aslab. Nah, antara entity lab sama aslab ini dia kan memiliki antara entity lab sama entity aslab ini kan dia memiliki relationship. Nah, untuk entity lab sendiri itu dia tidak wajib. Karena lab itu tidak harus memiliki aslab dan sedangkan entity aslab sendiri itu dia memiliki optionality yang wajib. Karena ketika ingin menambahkan aslab baru harus mencatat labnya. Jadi di sini itu kurang lebih gini. Untuk lab sendiri itu tidak wajib
Karena kan terkadang, di dalam lab itu, nggak harus memiliki aslab gitu loh. Ada aja lab yang, memang di dalamnya itu cuman anggota-anggota aja gitu. Sedangkan untuk aslab itu wajib karena namanya juga asisten laboratorium ya. Jadi setiap asisten laboratorium itu harus memiliki, satu lab yang spesifik. Jadi aslab dari Pemro atau aslab dari apa, itu. Untuk contoh kedua di sini ada lab dan juga, kalab ya atau ketua lab ya, kepala lab. Jadi yang pertama untuk entity lab itu wajib, karena kan setiap, lab itu harus memiliki satu kepala lab. Jadi harus ada pemegang, dari lab tersebut. Lalu setelah Recording in progress. untuk entity kepala lab ini juga wajib. Nah, kasih tahu tadi, ada yang wajib dan wajib, ada yang tidak wajib dan wajib. Jadi nggak semuanya itu berbeda ya. Contohnya aja kayak yang relationship ini, mereka itu punya optionality yang sama, yaitu wajib dan wajib. Untuk entity kepala lab ini wajib, karena ketika ingin menambahkan kepala lab, maka harus mencatat, pada lab apa. Jadi kan nggak mungkin kalau, seumpamanya ada Pak Arif di kepala lab apa, Pak Arif menjadi kepala lab gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau Pak Arif tiba-tiba menjadi kepala lab aja gitu. Pastinya kan, contohnya lab Basda seperti itu. Jadi optionality antara kedua entity ini wajib dan wajib, seperti itu. Mungkin dari, optionality ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung? Soalnya kan tadi suaraku putus-putus ya. Permisi, Kak. Halo, permisi, Kak, mau Iya. tanya. Iya, silakan. Itu yang tulisan one to n itu apa maksudnya, Kak? Oh, ini nanti di cardinality ya. Nanti ini yang tentang one to to many, sama many to many gitu. Iya. Berarti Gimana? maksudnya n itu apa, Kak? Oh, sebelumnya maksudnya N sendiri itu, eee, kayak nomor 3 ya, habis ini, di cardinality. Oh iya, Kak, makasih, Kak. Sama-sama. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyain dulu sebelum masuk ke soal ketiga tentang cardinality? Ya, Mbak, mau tanya. Oke. Kalau misal-misal untuk optionality-nya itu sama-sama tidak wajib, ada nggak, Mbak? Kalau optionality tidak wajib, ini setahu aku belum ada. Aduh, suaraku putus-putus ya. Sudah aman, Mbak. Oke. Jadi, sejauh ini setahu aku belum ada, tapi, kalau nanti ada bakal aku kabarin langsung di grup ya. Jadi, kenapa tidak wajib dan tidak wajib itu jarang banget soalnya biasanya setiap entity itu antar entity kalau dia memiliki relationship, maka dia pastinya kan berhubungan. Entah yang satu membutuhkan yang satunya atau saling membutuhkan atau contohnya A dengan B, A membutuhkan B atau B membutuhkan A atau antara A dan B itu saling membutuhkan seperti itu. Nah, Terima kasih. kecuali kalau mereka tidak memiliki yang sama. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Yang
lainnya. Ya, jangan lupa ini ya, bikin dokumentasi di screenshot buat nanti absensinya dari form. Oke, kayaknya udah nggak ada yang ditanyain ya. Nanti kalau ada yang ditanyain bisa di akhir ya. Lanjut ke soal ketiga. Untuk soal ketiga di sini tentukan cardinality setiap entity yang terlibat untuk setiap relationship. Nah, untuk cardinality ini di sini ada tiga jenis. Cardinality yang pertama itu one to one. Nah, one to one itu adalah satu instance A berasosiasi dengan satu instance B dan sebaliknya. Nanti bakalan dibahas lebih lanjut di contoh ya. Lalu ada many to many. Kalau many to many itu satu instance A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B dan sebaliknya. Lalu yang ketiga ada one to many. Untuk one to many itu satu instance A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B dan sebaliknya. Satu instance B berasosiasi dengan hanya satu instance A. Mungkin bisa di ini, Jess, di file yang di file ya, bentar. Mungkin di itu aja dah. Bentar ya. Nah, jadi yang pertama itu ada relationship ini kan, yang entity lab sama entity barang. Bentar ya. Nah, mungkin bisa di scroll ke bawah, Jess. Yang KM sama kegiatan coba. Nah, ini untuk awalannya kita cari contoh yang paling gampang ya. Di sini itu ada sorry. Balik ke ini, Jess, tolong, Jess. Yang M00. Di sini aja biar lebih gampang. Terus ke bawah lagi. Nah, mungkin di sini dulu ya biar lebih gampang, nanti baru masuk ke studi kasusnya. Di sini ada cardinality relationship antara barang dan juga jenis barang. Nah, untuk cardinality-nya itu one to many. Kenapa one to many? Jadi one-nya itu ada di sisi jenis barang dan ini bukan jenis barang ya, ini barang. One-nya itu di sisi barang dan many-nya itu ada di sisi jenis barang. Alasannya karena pada setiap database ini, di setiap pencatatan barang baru di tabel barang harus menyertakan primary ID dari jenisnya. Nah, jadi gini, bentar, pakai contohnya aja biar lebih ini ya. Contohnya yang pertama itu di sini one to many dah. Kalau untuk one to many itu di sini contohnya ada barang, ada entity barang sama entity peminjaman. Nah, ada entity barang sama entity peminjaman. Antar dua entity ini mereka memiliki relationship dan cardinality-nya itu one to many. Jadi antara mereka itu one Nah, jadi antara mereka itu one to many. Kenapa one to many?
Jadi ketika satu barang yang ada itu bisa dipinjam berkali-kali. Jadi bisa masuk ke dalam beberapa peminjaman. Nah, untuk peminjaman, kenapa dia many? Karena satu peminjaman itu terdiri dari banyak barang seperti itu. Jadi barangnya itu one karena satu barang bisa dilakukan atau dipinjam berkali-kali, jadi dia one. Nah, many-nya itu satu peminjaman terdiri dari satu instance barang. Mungkin di sini masih bingung ya, Rek ya. Gimana ya, bentar. One to many atau di sini aja. Ini ada relationship antara lab dan barang. Nah, cardinality-nya itu one to many. Di lab-nya sendiri itu dia one, dan di barangnya itu dia many. Kenapa begini? Karena lab itu one kan ya. Jadi antara satu lab memiliki banyak barang di dalamnya. Jadi one to many. Many kan artinya banyak ya. Nah, untuk barangnya sendiri, dia itu many karena banyak barang di situ dimiliki oleh beberapa barang di situ dimiliki oleh satu lab gitu. Jadi untuk one to many di sini kurang lebih kayak gitu. Masih bingung atau gimana? Kalau untuk one to many-nya sendiri. Nggak apa-apa kalau masih kurang jelas atau masih bingung bisa ditanyain aja atau perlu diulang. Gimana untuk one to many? Mbak, kayaknya aku masih bingung di menu-nya dah. Di many-nya ya. Oke, jadi sebenarnya tuh gini, kalau untuk one to many itu, ini dah yang paling gampang itu lab sama barang. Ini kan di sisi lab, dia itu one. Karena satu lab terdiri dari banyak barang. Ini kan udah jelas banget ya, kalau satu lab itu, di dalam satu lab terdiri dari banyak barang. Ada barang apa aja gitu kan. Nah, jadi lab-nya itu one, terus barangnya itu many gitu. Jadi cardinality mereka itu one to many kayak gitu. Masih kurang paham kah? Atau gimana? Paham, Kak, paham. Oke. Mungkin yang lain, Masih. ya sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain dulu tentang one to many. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang ini ya. Setelah one to many ada many to many. Nah, untuk many to many sendiri itu kita bisa ambil contoh dari ini. Kita bisa ambil contoh dari mahasiswa sama buku. Dia itu many to many. Kenapa many to many? Jadi gini, mahasiswa buku. Untuk many to many, jadi M to M. Many to many contohnya adalah mahasiswa sama buku. Entity mahasiswa sama entity buku. Nah, setiap satu mahasiswa itu kan, satu mahasiswa dia bisa
meminjam banyak buku kan. Lihat satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku dan jadi intinya many to many itu maupun dibalik gimana pun dia bakalan tetap bisa pinjam banyak. Kayak contohnya mahasiswa ini bisa pinjam banyak buku dan satu buku ini bisa dipinjam sama banyak mahasiswa. Kalau one to many tadi kan dia cuman satu doang ya. Jadi nggak bisa dibalik gitu kan. Kayak ini one to many. Barang itu kan nggak bisa dibalik sama lab kan. Contohnya kayak one jenis lab, one lab, dan many barang. One to many itu kan many-nya tidak bisa jadi one atau barangnya ini tidak satu barang ya, tidak bisa di banyak lab gitu kan. Namanya kan dia cuma satu. Jadi nggak bisa di lab Jarkom, di lab Basda gitu karena dia cuma satu. Contohnya laptop Asus itu ya, yang warnanya merah itu. Terus dia kan nggak bisa berada di semua lab gitu kan, cuman satu aja di lab. Sedangkan kalau many to many itu dia bisa dibalik-balik gitu. Jadi satu mahasiswa bisa pinjem banyak buku. Berarti kan iniannya aja udah many ya, bukunya aja udah many. Satu mahasiswa pinjem banyak buku, bukunya udah many, dan satu buku dipinjem oleh banyak mahasiswa. Nah, jadi mahasiswanya many juga kan. Jadi hubungannya antara mahasiswa sama buku itu many to many gitu. Buat many to many ada ini nggak, bingung nggak? Dari penjelasanku kemungkinan kurang jelas atau gimana? Atau sulit dipahami? Bilang aja deh. Jelas Mbak. Paham Mbak? Oke. Yang terakhir ini ada one to one ya. Untuk one to one itu one to one. Jadi untuk one to one itu contohnya ada lab sama kepala lab. Nah, kalau satu lab itu kan cuman punya satu kepala lab. Satu kepala lab. Sedangkan satu kepala lab itu cuman menjabat di satu lab. Nah, ini itu jadi one to one karena kenapa? Karena untuk di lab sendiri, di lab ini kan cuman punya satu kalab. Nah, setiap satu kalab ini cuman punya satu lab. Dia kan nggak mungkin kalau satu laboratorium itu ada 2 sampai 3 kepala lab itu kan nggak mungkin. Terus untuk setiap kepala lab dia kan nggak mungkin ngerangkap jabatan di semua lab gitu kan. Jadi itu udah one to one gitu. Karena dia nggak banyak dan cuman benar-benar cuman satu itu doang. Jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk one to one. Ada yang mau ditanyain buat one to one? Atau udah jelas? Jelas Mbak. Oke, mungkin buat cardinality sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain nanti bisa di akhir ini, akhir teman. Mungkin bisa dilanjut sama Jessica. Suaraku jelas gak, Ra? Jelas Mbak. Jelas Mbak. Nah, soal nomor 4 ini nanti kalian itu bakal disuruh bikin ERD. Nah, pertama tuh kalian nanti harus download ini
Oracle-nya dulu. Nanti aku kirim linknya ya. Nanti setelah kalian download, kalian install kan, kalian buka, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, setelah kalian buka, nanti pastiin kalian itu udah ada di bagian logical. Jadi kan nanti bikinnya itu bakal dari logical. Gitu ya. Nah, cara bikinnya RD itu yang pertama kalian harus bikin entity dulu. Cara bikin entity kalian harus ini, ke new entity, terus kalian tinggal drop aja. Pertama nih aku bakal buat entity aslab gitu ya. Nah, langsung kayak gitu. Dia langsung muncul, terus nanti kalian bikin nama entity-nya. Slab gitu. Terus, kalau seumpama entity aslab ini kalian mau bikin primary-nya ini buatan atau artificial itu, kalian bisa dicentang ini, create subgrade key-nya. Tapi kalau kalian mau bikin aslab-nya itu primary-nya natural, kalian nggak usah centang. Nah, di sini aku nggak mau centang karena aku mau bikin primary weight-nya natural. Nah, setelah itu, kan apply, pindah ke atribut. Kalau semuanya aku kecepatan atau gimana, nanti kalian langsung aja, soalnya aku nggak bisa lihat yang Tyson, kan langsung ngomong aja ya. Terus, kalau mau tambah atribut, kita tinggal klik plusnya ini. Nah, terus bikin nama atributnya. Contoh, di sini aku mau bikin nama atribut NIM. Nah, setelah itu data type-nya pindahin ke logical, supaya kalian bisa milih kan tipe datanya. Contohnya aku mau bikin NIM-nya integer. Udah tahu kan integer di algo ada kan? Ini buat angka-angka gitu. Terus, karena tadi kan kalian di general ini nggak create sugar key ini kan, nggak bikin artificial weight, jadinya kan kalian harus bikin natural. Nah, kalau natural kalian harus centang di sini. Primary weight-nya harus centang. Gitu. Terus di sini juga bisa kalian komen kayak semuanya, kan bikin keterangan kayak NIM dari asisten lab. Itu. Terus kalian play. Itu baru satu atribut. Kalau bikin atribut baru, kalian tambah lagi. Nih, bikin atribut nama gitu. Terus logical. Kalau di algo itu kan string ya. Kalau di sini itu kita pakai varchar. Ini. Nah, varchar itu maksimalnya itu 255. Jadi tergantung kalian mau ada berapa char gitu di nama ini. Kalau aku biasanya cuma aku polin 255 gitu. Jadi kan bebas mau isi cuma 15 itu boleh. Jadi cuma ada nanti 15 char yang bisa diinputin. Itu ya. Terus nanti dipilih ini char. Nah, lalu nama ini atribut nama ini harus wajib nggak diisi. Kalau semuanya wajib diisi, kalian harus centang ini, mandatory. Kalau semuanya atribut nama ini nggak wajib diisi nanti, kalian nggak usah centang. Itu ya. Terus di apply. Terus mau tambah lagi, langsung tambah lagi. Contoh alamat gitu. Terus logical. Kalau yang lebih panjang lagi dari varchar itu ada ini, teks. Terus alamat wajib diisi gitu ya. Nah, dicentang mandatorinya. Dari bikin entity sampai atribut dulu, paham nggak? Mbak boleh jelaskan lagi yang tadi itu Iya. apa? Yang bagian nama itu kan dia pakai varchar ya atau stringnya itu size-nya kenapa 255 itu Mbak? Karena ini maksimalnya varchar. Varchar tuh ada maksimal nilai char-nya itu 255. Biasanya aku langsung polin aja sih, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau bikin nama, kalian mau bikin orang cuma boleh ngikutin 15 char gitu. Boleh. Tapi kalau aku biasanya aku bebasin, jadi di maksimalin aja 255. Orang terserah menulis nama mereka sepanjang apa gitu. Oh, berarti itu bebas sih Mbak ya? Iya, Maksimal tapi 255. maksimalnya 255. Iya, nggak bisa lebih. Ya, itu terus kan diklik mandatory karena wajib diisi gitu Iya, bukan? iya benar. Ya, makasih Kak. Oke, ada lagi nggak? Baru bikin entity sama atribut dulu. Mbak, izin nanya.
Yang di Ya. nama itu tadi kan pakai varchar, terus yang di alamat itu teks, itu kenapa Mbak kok dibedain? Varchar ini nantinya gini, aku mikir alamat ini kan bakal lebih panjang kan inputannya sama nama kan. Jadi kalau semuanya kalian butuh inputan yang lebih panjang lagi, long text yang panjang lebih dari varchar, nanti kalau umpamanya kalian inputin varchar sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan nanti kalau di alamat ini varchar 255, orang cuma bisa nginputin alamat mereka sebanyak itu, 255 char. Jadi kayak nanti kalau udah nggak bisa lebih dari 255, tapi kalau teks itu bakal lebih panjang lagi, jadi orang bisa panjang lagi inputannya, alamatnya gitu, tulis alamat mereka. Paham nggak? Mbak, kalau misalnya di alamat itu nanti ada kayak rumahnya nomor berapa, itu tuh bisa dimasukin juga Mbak meskipun teks? Bisa karena teks. Soalnya tapi kalau kamu masukin integer nanti nggak bisa kamu masukin hurufnya, alfabet. Kalau varchar juga bisa ya, kamu mau inputin angka campur sama huruf itu bisa. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Satu sama 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya? Terus kalau udah nih, kalian ngerasa oke udah cukup nih atributnya segini. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu, kan tadi udah bikin primary key kan? Kalian kalau mau bikin unique, secondary UID, kalian ke ini, unique identifier. Nah, di sini kalian klik yang ini, tambah add. Setelah itu, kalian pilih ini, properties. Nah, pilih nih di antara atribut ini, mana yang bakal kalian mau jadiin unique. Aku mau jadiin nama ini jadi ID unique identifier kan. Jadi aku klik namanya, terus klik ini panah supaya dia ke kanan. Gitu. Terus di apply, oke. Selesai. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Jadi ini yang pagar ini artinya kamu udah bikin primary UID natural, terus yang tanda U ini itu artinya secondary UID. Gitu ya. Ada yang tanya ini enggak? Itu Mbak, aku mau tanya lagi. Ya. Tadi kan eh bagiannya kalau nggak salah domain itu ya, domainnya pilih logical ya. Data type ya, Ini di atribut. Iya, data type-nya itu logical ya. Itu kenapa tadi kok nggak milih domain sama struktur? karena supaya kalian bisa milih ini tipe datanya. Di sini sebenarnya udah ada guys. Bentar. Loh, jadi bikin entity baru aku. Di modulnya. Nah ini, pilih logical pada data type. Jadi kayak kalian ya harus pilih logical supaya nanti bisa menentukan tipe datanya di tiap atributnya. Oh, berarti itu udah kayak apa ya, langkah-langkahnya gitu, urutannya gitu ya, Mbak Iya, ya? iya benar. Kayak udah ya kalian pasti bakal pilih logical gitu loh. Iya, terima kasih, Mbak. Sama. Nah ya, terus lanjut. Aku mau bikin entity baru nih, mau bikin peminjaman. Nah, tinggal kayak gini, terus peminjaman gitu. Nah, aku mau sekarang peminjaman ini primarinya itu artificial. Jadi aku bakal tentang ini, create sugared key. Apply, kita ke atribut. Kita bikin atribut plus, nah aku mau bikin atributnya tanggal peminjaman gitu. Nah, kalau tanggal di sini ada date sama date time. Kalau date itu kalian nanti bakal nginputin data. Tapi kalau date time itu tanggal sama ada waktunya, ada jamnya. Jadi di sini aku mau pilih yang date aja.
Nah, tanggal peminjaman ini aku mau wajib mandatory. Oke. Nah, ini bisa kalian sesuaiin kayak mau diginiin atau mau dipindah-pindah itu boleh. Terus aku mau bikin lagi ya entity baru barang. Ini aku mau pakai natural, pakai nomor seri logical, nomor seri integer. Terus karena aku natural kan, jadi aku diklik primary-nya. Nah, kalau udah diklik primary itu nggak usah kalian pilih mandatory lagi, karena kalau udah primary key itu kan pasti wajib diisi kan. Itu guys. Terus mau bikin lagi nama barang gitu. Logical varchar. Nah, ini wajib, jadi aku mau mandatory. Terus mau bikin deskripsi. Nah, deskripsi ini kan nggak wajib gitu kan ya diisi ya. Ini kan panjang, jadi aku mau teks. Terus kalau mau nggak wajib diisi, kalian nggak usah centang mandatory, itu nggak apa-apa. Jadi play. Terus kalau mau bikin, sebenarnya kalau pokoknya kalian anggap itu primary doang, nggak ada secondary-nya, nggak apa-apa. Kalau ada kan ya bisa bikin lagi kayak gini. Jadi nanti plus, terus properties, pilih nama barangnya, dipindah ke kanan, apply, oke. Nah, itu. Udah ya, tahap bikin entity sama atribut, terus secondary with-nya udah ya. Aku kalau mau gak ada pertanyaan, aku lanjut ke relationship-nya. Ya udah. Kalau di relationship itu, tadi kan udah disebutin kan sama Sylvie kalau ada one-to-one, one-to-many, sama many-to-many. Nah, ini udah ada sendiri nih. Kalau kalian mau many-to-many, itu bisa pakai ini. Kalau kalian ini kok gak muncul? Ini biasanya tekan lang muncul. Kalau mamanya one-to-one, Recording stopped. kalau untuk Recording in progress. bisa pakai ini. Nanti, saya paham nggak? Ini nanti ini many to many, ini one to many, ini one to one. Nah, kalau ini itu nanti khusus, nanti bakal aku jelasin setelah ini. Ini namanya one to many. Apa tadi namanya? Lupa aku. Nah, namanya one to many relation identifying. Nanti ini setelah terakhir ya, setelah penanganan many to many. Nah, karena nih peminjaman sama aslab itu kan one to many ya. Caranya kan ini one to many. Nah, ini one to many. Ini guys, nggak usah diapalin tempatnya nih, udah muncul di tulisannya. Nah, ini kayak ini kan n relation, itu artinya many to many. Kalau untuk satu n itu one to many, untuk satu n relation identifying itu nanti untuk many to many penggunaannya bakal aku jelasin nanti. Kalau ini untuk one to one. Nah, karena peminjaman, aku mau bikin relasi nih antara peminjaman sama aslab. Ini kan one to many. Jadi aku pakai yang ini, satu and relation. Pertama, setelah kalian klik ini, kalian klik sisi one-nya dulu. Sisi one-nya kan aslab-nya. Kayak gitu, terus tarik ke peminjaman, sisi many-nya. Nah, kalau semuanya tadi di sisi one-nya itu kalian pakai dicentang Sugar Key-nya, pakai artificial, kalian centang ini. Tapi kan tadi aslab aku pakainya natural kan primary-nya, jadi nggak usah dicentang. Gitu ya. Nah, untuk short key ini artinya primary key dari sisi one-nya, dari sisi awal ke sisi tujuan, target key-nya ini tujuannya. Nah, tadi kan di
ASLAB. Ini kan antara ASLAB ke peminjaman kan. Nah, dari ASLAB tadi kan ada primary naturalnya kan. Jadi kalian pastiin ini udah ke primary-nya ASLAB. PK, primary key gitu. Nah, untuk targetnya tadi kan peminjaman aku nggak bikin primary-nya natural, tapi bikin artificial kan. Nah, itu nggak usah. Jadi kosongan gini emang. Oke, selanjutnya name or on search, on source. Nah, ini tuh buat nama dari relasi yang tadi dijelasin di nomor 1. Jadi dari ASLAB ini ke peminjaman itu nama relasinya apa gitu. Contoh nih dari ASLAB ke peminjaman tuh nama relasinya mengeluarkan. Nah, dari peminjaman ke ASLAB itu dilayani gitu. Dilayani oleh tuh. Terus setelah itu ini kan search entity-nya, jadi dari ASLAB ke pinjaman, terus ini buat menandakan relasinya. Jadi ini buat sisi one-nya, ini buat sisi many-nya. Buat search optional ini, itu kalau entity itu nggak wajib, kalian harus centang. Jadi gini, kan tadi udah dijelasin optionality kan, antara ASLAB sama peminjaman. Jadi kalau di ASLAB ini itu nggak wajib, kalian centang. Tapi kalau kan di peminjaman ini wajib, berarti jangan kalian centang nih target opsionalnya. Jadi kalau nggak wajib, itu dicentang, gitu ya. Ya udah, kalau udah kayak gitu, oke. Nah, ini kan masih nggak muncul nih. Kalian klik kanan, kalian show, terus labels. Nah, kalian bisa atur tuh. Mau di sini, gitu. Tuh, udah muncul. Jadi, kayak gini. Ada yang tanyain nggak? Iya, boleh. ASLAB melayani pinjaman gitu, boleh. Iya, betul. Terserah kalian. Ya, ada lagi nggak? Nggak mau tanya. Ya, Kalau misal kita sudah buat gitu ya, terus kayak salah gitu, pengen ngebenerin itu bisa nggak, Mbak? Maksudnya dirubah. dari salahnya di mana nih? Kalau semuanya kalian salah di atribut, kalian tinggal klik 2, kalian benerin gitu kan, kalian hapus gitu. Tapi kalau semuanya kalian salah di entity, ya kalian hapus lagi, bikin lagi. Anda di yang apa namanya relationship. Oh, relasinya. Yes. Bisa, ini tinggal klik 2. Walah ya, Mbak. Makasih. Iya. Terus kalau kalian salah, kayak umpamanya kalian mau peminjaman ke ASLAB, terus kalian dari peminjaman ke barang, ya dihapus dulu ininya. Kan salah, itu salah ngeplotnya. Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, ada lagi nggak? Atau aku mau bikin relasi lagi dari barang ke lab. Ya ada deh. Contoh aja nih ya, barang ke lab gitu. Misalnya nggak ada ya, barang ke, ini ke ASLAB ternyata bukan lab, maaf. Paham nggak? Udah ini. Contoh aja ya, anggap aja ini lab dan anggap aja jadi sisi many ke one gitu ya. Daripada mau bikin entity baru kan agak lama gitu. Jadi anggap aja itu mau bikin relasinya. Nah, jadi itu pastiin yang kalian sisi one-nya, yang kalian apa ya, klik dulu gitu. Contoh nih, nah ini klik dulu terus tinggal tarik ke sisi barangnya. Sama bikin lagi gitu, kayak namanya setiap slab memiliki gitu ya. Terus dimiliki. Gitu. Paham kan ya?
Apa aku kecepatan? Enggak kan? Paham, Mbak. Terus, nah udah kan, kita ke modulnya lagi. Jadi kalau udah munculin nama relationship, kita ke ini, many to many. Sebelumnya aku mau tanya dulu, kalian udah dapat materi penanganan many to many enggak? Yang bikin entity persimpangan. Belum, Mbak. Belum ya? Kayaknya gara-gara libur itu. Jadi aku bakal jelasin dikit-dikit aja, nanti kan bakal di TM bakal dijelasin. Nah, jadi setiap ada many to many, itu nggak boleh kalian biarin. Jadi kan ini sebenarnya antara peminjaman sama barang nih. Ini kan many to many kan, seharusnya kalian pakai yang ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalian harus bikin entity baru, supaya nanti itu nggak jadi many to many lagi gitu. Kayak samanya ini ya. Kalau aku lihat di PPT itu ada ini. Antara buku sama pengarang. Nah, buku sama pengarang ini many to many. Kenapa? Karena setiap satu buku itu kan dikarang oleh banyak pengarang kan, lebih dari satu pengarang. Nah, setiap satu pengarang itu kan memiliki banyak buku gitu. Jadi makanya mereka ini kalau di relasinya, seharusnya kan ada relasi. Ini many to many, dan itu nggak boleh. Makanya dibuat namanya entity baru atau entity persimpangan. Ini detail pengarang. Detail pengarang ini menyimpan apa? Jadi itu bakal menyimpan ini, buku, pengarangnya, sama statusnya. Jadi mungkin status pengarangnya ini apa penulis utama, apa penulis anggota gitu. Nah, setelah kalian bikin entity baru, jadi kan relasinya tadi itu kan dari buku ke pengarang. Nah, itu jadinya buku ke detail pengarang, terus detail pengarang ke buku ke pengarang gitu. Nah, buat primerinya, jadi bukan many to many lagi itu relasinya. Nah, buat primerinya itu ada dua cara. Jadi yang pertama itu, kalau kalian di detail pengarang ini pakai artificial with sebagai primerinya, maka gabungan with buku sama with pengarang ini jadi secondary with di sini. Tapi kalau kalian pakai gabungan with buku sama with pengarang sebagai primary, nah itu cara itu tuh disebut Barrett relationship. Nah, itu yang sering dipakai. Jadi kita tuh sering pakainya itu yang Barrett relationship. Nah, lambang Barrett relationship tuh kayak gini nih. Jadi kayak ada garis apa nih? Ya kayak gitu dah. Yang bedain dari yang lain kan nggak ada tuh. Nah, ini ada juga. Karena ini juga entity persimpangan kan dari buku sama penjualan. Nah, di sini itu with buku sama with pengarang itu kan primary, tapi itu nggak kelihatan di sini. Kenapa? Karena nanti kelihatannya tuh pas udah di konvensi ke PDM. Gitu. Untuk relasinya, tadi kan many to many kan antara buku sama pengarang. Nah, itu antara buku ke detail pengarang, sekarang pakainya, karena kalau pakai Barrett relationship, nah ini. Kalau kalian pakai Barrett relationship, itu bakal, yang aku tadi tuh bilang, one to many relation identifying. Jadi pakai yang ini. Gitu. Nah, contohnya nih, kayak ini ya, peminjaman sama barang. Ini kan many to many kan, jadi aku bakal bikin entity baru, ini detail peminjaman gitu. Terus mau atributnya. Nah, kalau ini kan persimpangan dari many to many ya. Jadi kalian tuh nggak perlu bikin primerinya gitu, karena nanti bakal ada sendiri setelah kalian bikin relasinya. Jadi kan nggak perlu bikin primerinya, karena primerinya itu didapat dari ya entity yang berhubungan sama persimpangan ini. Nah, aku mau bikin jumlah barang. Integer gitu ya. Mana ada hilang? Ya. Nah, ini aku wajib gitu. Nah, kayak gini. Jadi bukan lagi, jadi with-nya ini dari peminjaman, with dari primerinya peminjaman sama primerinya barang. Jadi kan nggak perlu bikin primary gitu. Nah, karena ini kan persimpangan, jadi kalian pilih yang ini, karena pakai Barrett relationship, one to many relation identifying, sama dari sisi one-nya. Jadi ini
ke sini. Nah, contohnya ini juga sama ya caranya. Nah, ini kan tadi kan sama-sama artificial kan, jadi kalian kosongin gini short key-nya. Nah, tinggal isi nama relasinya. Contoh ini kan dari peminjaman ke detail peminjaman kan. Ini dari peminjaman ke detail peminjaman itu terdiri atas gitu. Terus dari detail peminjaman ke peminjaman item dari. Nah, gitu. Terus bikin lagi yang dari barang ke detail peminjaman. Sama, dari sisi one-nya ke sisi many, terus bikin nama relasinya. Barang ke detail peminjaman itu terdiri atas, terus kalau detail peminjaman ke barang itu menggunakan. Nah, pasti ininya udah bener ya, kayak yang tadi relasinya, terus sort optionalnya. Nah, gini. Nah, kalian bikin tuh semua entity yang kalian buat di studi kasus 2 nanti sama semua relasinya, sama semua nama relasinya, kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Kalau udah selesai, kalian bikin semua yang logikal. Ini kan tadi kan di logikal kan bikinnya. Nah, terus kalian klik yang ini. Ini kayak panah 2 ke kanan. Klik. Terus kalian pilih yang ini, engineer. Kelihatan nggak di bawah? Nah, ini. Klik. Nah, nanti bakal tampil kayak gini, di sisi relasionalnya. Kalian rapihin semua. Nah, jangan lupa buat klik kanan lagi, show sama labels, buat tampilin nama relasinya. Itu ya. Nah, ini pokoknya dirapiin deh. Nanti pokoknya kan nanti banyak ya relasinya, itu jangan sampai kayak garisnya ini relasinya kayak ini ke sini tabrakan gitu. Jadi kalau bisa buat yang rapi biar supaya gampang dibaca. Nah, kalau selesai, kalian nanti bakal save-nya itu satu-satu, yang logikal sama relasional. Contoh relasional mau di-save itu ke file, terus kalian ke print diagram, kalau mau gambar, kalau mau PDF ini, kalau mau gambar yang ini tuh image file. Gitu, nanti ke save deh, pilih lokasi. Save. Nah, gitu. Nah, nanti itu kayak gini bakal jadinya. Tuh, bakal banyak kayak gini. Paham ya? Lanjut. Yang terakhir itu nomor 5 membaca relationship menggunakan harddisk. Jadi di sini udah ada di materi ini. Nah, ini cara membacanya tuh kayak gini. Jadi setiap terus nama entity-nya, terus nanti optionality-nya harus atau bisa. Nah, harus ini wajib, terus yang bisa ini yang tidak wajib. Terus nanti kalian sebutin nama relationship-nya, terus cardinality-nya, satu dan hanya satu ini kalau kalian bacanya ke sisi one-nya, terus satu atau beberapa ini kalau kalian bacanya ke sisi many. Baru sebutin nama entity B-nya. Kayak gini. Nah, ini kan dari barang baca relationship barang ke jenis barang. Jadi kayak setiap barang harus menjadi milik dari satu dan hanya satu lab. Nanti juga disebutin, ini kayaknya typo. Jadi kayak sebutin baca dari sisi jenis barangnya. Gitu. Contoh ya, kalau kalian menurutku tuh kalian lebih gampang baca dari kayak gini. Nah, udah kan setelah bikin tuh kalian baca. Jadi ini, contohnya baca dari lab sama barang. Kalian baca dari labnya. Jadi ini kan lab ini nanti kan ini kan nggak wajib nih karena putus-putus kan. Kalau yang nggak putus-putus ini kan wajib.
Jadi karena ini putus-putus, jadi kalian pakai yang bisa, terus nama relationship-nya kan kalau dari lab-nya ini memiliki. Kalau dari barangnya kan dimiliki oleh. Jadi kalau dari lab nanti memiliki, terus ini kan kalian bacanya ke sisi many. Kan ini dari sisi one ke sisi many kan, berarti kalian bacanya nanti satu atau beberapa. Jadi bacanya setiap lab itu bisa memiliki satu atau beberapa barang. Gitu. Jadi pokoknya kalian ngikutin ini. Kalau dibaca dari barangnya, itu setiap barang, kan ini wajib, berarti harus dimiliki oleh, karena ini bacanya dari many ke one. Kalau ke one itu kan bacanya satu dan hanya satu. Jadi setiap barang harus dimiliki oleh satu dan hanya satu lab. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Paham ya? Berarti ya. Nah, nanti itu bakal sama kayak minggu kemarin kan, bakal kerjain yang studi kasus 2 itu. Itu sih dari aku. Mbak Jess mau tanya, Iya. itu kalau membaca yang build relationship tuh gimana? Yang tadi ada Kalau baca persimpangan yang itu? entity Iya. persimpangan ya? Iya. Sama sih, itu kan tadi kan, sebentar, searching lagi. Nah ini, mana dah? Hilang. Nah ini kan build relationship. Ini kan juga sebenarnya satu ke many kan, jadi kalian bacanya ya kayak one ke many gitu. Oh Jadi sama nggak berarti usah, ya, Mbak? iya gak usah ada kayak build relationship gitu, nggak Oh, usah. terima kasih Mbak. Sama. Ditanyain nggak dari awal sampai akhir mungkin materi yang disampaikan dari Selfie sampai aku? Berarti udah bisa ya kalau ngerjain kan ya? Dan nanti kalau kalian masih bingung atau gimana kan masih bisa lihat recordnya lagi kan. Soalnya kemungkinan juga bisa lupa tadi yang Iya, di ini. benar. Oke, karena udah nungguin absen ya, kakak kirim. Ini nggak ada chatnya, jadi tak kirim ke grup aja ya, link absennya.